kenapa Acosta malah tidak segalak seperti tahun lalu waktu dia masih di tim satelit, sekarang di tim pabrikan malah kayak begitu-begitu aja. Malah kedengerannya adalah dia mau pindah ke tim VR46. Apakah dia demotivasi? Terus ada rumor juga yang bilang katanya Enea Bastianini mau pindah lagi ke Gresini tahun 2026. Emang bisa? Kalau Pecco beneran balik pakai GP24, terus ternyata dia masih kalah kompetitif, bahkan sama Alex Marquez sekalipun, apalagi dia nggak bisa ngejar Marc Marquez, gimana dong? Hai, selamat datang di Pedok Talk yang hadir setiap hari Senin jam 7 malam. Aku Lucy Wiryono dan ini adalah Pedok Talk, tempat buat kalian yang suka banget sama MotoGP dan cari informasi MotoGP yang akurat, yang tentunya banyak spilan ordalnya. Gosip kadang-kadang juga banyak kok di sini. Dan yang paling penting adalah informasi MotoGP-nya gampang untuk dipahami dan cepat, nggak pakai lama. Silahkan subscribe dulu dan nyalain tombol notifikasinya supaya nggak ketinggalan videonya. Kalau kalian pengen jadi members, ada juga. Jadi kontennya itu udah aku upload dari hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Lebih cepat dan juga lebih banyak tentunya kontennya. Kalau pengen ikutan jadi members, linknya ada di deskripsi video ini. Nah, minggu ini kita akan masuk ke seri ketiga. MotoGP 2025 yang race-nya akan berlangsung di Circuit of the Americas di Austin, Texas. Jadi aku akan memberikan sedikit intipan kira-kira apa yang akan terjadi di Circuit of the Americas, di sirkuit yang sangat unik, sangat demanding juga. Aku akan spill semuanya buat kalian. Kita mulai dengan news flash. Sudah dikonfirmasi Miguel Oliveira akan absen di Circuit of the Americas karena ini adalah akibat dari dia mengalami kecelakaan waktu di Argentina GP kemarin dengan Fermin Aldeguer. Jadi memang tidak ada yang fracture, tapi memang dia mendapatkan rekomendasi dari dokternya untuk tidak melakukan banyak gerakan. Jadi ada bagian ligamennya yang memang mengalami kerusakan, jadi dia harus skip di Americas GP kali ini dan akan digantikan oleh Augusto Fernandez. Jadi Augusto Fernandez sebetulnya memang menurut rencana akan turun menggunakan wildcard. Jatahnya Yamaha tuh kan ada 6 kali wildcard ya. Tadinya memang akan turun di Jerez untuk pertama kalinya. Tapi karena ada kejadian Miguel Oliveira, jadi ya udah langsung Augusto Fernandez yang tadinya memang akan menggantikan Jonathan Rea di WSBK juga di waktu yang sama, akhirnya prioritasnya adalah harus menggantikan Miguel Oliveira di Pramac Yamaha. Kemudian ada informasi juga dari Jorge Martin yang kemarin dia posting di account Instagramnya, dia bilang katanya pengen banget bisa kembali segera race di Qatar, tapi sebetulnya ini belum dikonfirmasi karena tentunya ini juga harus melalui tahapan medical examination dulu ya gitu, pemeriksaan medis juga. Jadi sepertinya ini belum dikonfirmasi, cuman dia pengen ikutan race aja di Qatar. Tapi sejauh ini perkiraannya masih baru bisa turun nanti di Jerez. Kalau yang ini bukan berita, tapi ini adalah rumor yang bertebaran dan banyak banget yang nanya ke aku di DM juga, yaitu Pedro Acosta yang masih diomongin juga tentang kepindahannya dia dari KTM ke VR46. Nah, memang ini awalnya memang gara-gara manajernya seperti yang pernah kita bahas di episode sebelumnya. Tapi sebetulnya ini adalah apa ya? Kebenarannya belum bisa dipastikan juga karena gini. Kemarin Franco Morbidelli udah berhasil podium. Setelah 1414 hari menunggu. Jadi ini juga membawa kegembiraan buat Uccio Salucci, buat Pablo Nieto juga untuk membuktikan bahwa mereka melakukan keputusan yang benar untuk memberikan kesempatan kembali kepada Franco Morbidelli. Tapi di satu sisi, kenapa Pedro Acosta dikait-kaitkan dengan VR46 Racing Team? Karena memang kontraknya Franco Morbidelli akan habis di akhir musim 2025 ini. Jadi kalau memang Acosta mau pakai Ducati, satu-satunya yang terbuka adalah slotnya Franco Morbidelli. Di Ducati pabrikan nggak mungkin karena Pecco sama Marc udah terkonfirmasi kontraknya sampai akhir 2026. Di Gresini, Alex Marquez dan juga Fermin Aldeguer fix sampai akhir 2026. Fabio Di Gia yang dikontrak langsung sama Ducati Corse juga sampai akhir musim 2026. Jadi udah tinggal Franco Morbidelli aja. Nah, tinggal sebetulnya menimbang-nimbang
mana nih, apakah mau diperpanjang kontraknya Franco Morbidelli atau akan mengambil Acosta. Tapi Acosta pun juga masih punya kontrak dengan KTM sampai 2026. Apakah dia mau membayar penalti yang aku rasa pasti jumlahnya akan sangat besar? Tinggal kita tunggu. Rumor lain yang beredar juga adalah Enea Bastianini yang katanya dia sudah melakukan negosiasi sejak di Buriram kemarin untuk bisa kembali pulang kampung ke Gresini karena dia mengalami kesulitan luar biasa untuk bisa beradaptasi dengan KTM RC16. Nah, ini lagi-lagi kita harus ngomongin tentang kontrak yang ada. Di Gresini, tadi udah aku sempat bilang kan, Alex Marquez dan juga Fermin Aldeguer ini udah fix sampai akhir 2026. Jadi kalau gosip yang beredar bilang bahwa Bastianini akan masuk ke Gresini tahun 2026, mau ditaruh di mana? Kecuali nambah motor satu lagi, yang mana Ducati kayaknya nggak mungkin deh. Orang tahun lalu 8, tahun ini jadi 6 kan? Gitu. Jadi ya sepertinya Enea Bastianini masih harus tahan-tahan lah ya 2 tahun ini karena kontraknya dia sendiri juga dikontrak langsung sama factory KTM sampai akhir musim 2026. Udah update berita dikit, udah menjawab rumor yang beredar juga. Sekarang kita akan langsung melakukan preview kira-kira seperti apakah Circuit of the Americas ini. Yuk. Siap-siap begadang lagi karena akhir pekan ini tanggal 28 sampai 30 Maret jadwalnya. Tapi kalau di Indonesia sampai tanggal 31 Maret ya, kita akan menyaksikan live race dari Circuit of the Americas di Austin, Texas. Untuk jam tayangnya kapan? Aku tahu kalian pasti tanya, sabar. Nanti akan aku kasih tahu jam tayang untuk di Indonesia waktunya kapan, oke? Tapi sekarang kita akan lihat dulu bagaimana karakteristik Circuit of the Americas ini. Circuit of the Americas ini bisa dibilang sirkuit yang besar karena F1 menggunakan sirkuit ini juga di salah satu seri Amerikanya. Dan panjangnya 5,51 km, lebarnya 15 meter, dan longest straight-nya, track yang paling panjangnya adalah 1.200 meter. Dan ngomong-ngomong, sebetulnya ini kalau nggak salah tuh ada 3 long straight juga. Tapi yang paling panjang itu ya tadi ya 1.200 meter. Ada 11 tikungan ke kiri dan 9 tikungan ke kanan. Dan seperti yang pasti penggemar MotoGP semua udah tahu, ini adalah sirkuit kesukaan. Betul, Marc Marquez. Iya, pinter. Dan ini adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Counter clockwise. Jadi kiri. Dan itu memang specialty-nya Marc Marquez. Kemudian desainnya adalah oleh Hermann Tilke. Jadi memang ini adalah sirkuit yang sangat menuntut mesin yang sangat powerful. Power tuh segalanya sih. Kenapa? Mari kita lihat layout tracknya. Circuit of the Americas ini memang sirkuit yang sangat unik. Kenapa? Karena sirkuitnya sendiri tuh bisa dibilang bergerak. Kenapa? Karena memang dibangun di atas struktur tanah yang tidak stabil karena bergerak. Jadi dari tahun ke tahun itu misalnya kalau ada bump segala macam, tahun lalu adanya di sini, mungkin tahun depannya udah beda tempat lagi gitu. Dan yang paling menarik dari sirkuit ini adalah banyak elevasinya. Jadi banyak perubahan ketinggian. Di starting grid, terus udah gitu begitu start, ada di tikungan 1. Nah, tikungan 1 itu uphill. Dan ini elevation change-nya tuh nggak main-main guys. Nih, gila banget kan? Nah, di turn 1 ini betul-betul sulit. Kenapa? Karena lagi full power, kemudian dibutuhkan braking yang sangat keras, left hand, hairpin, dan ini tuh harus tepat banget melakukan pengeremannya. Kalau mau yang late braking gitu, harus pas banget tempatnya di mana dia mau melakukan hard braking. Karena kalau enggak, itu gampang banget buat overshoot. Nah, makanya besok pas race maksudnya, kalian harus ngelihat bagaimana startnya terutama di turn 1, gitu. Kemudian, ini bisa dibilang track yang menuntut heavy braking iya, high speed iya, dan yang paling demanding secara fisik. Ingat nggak kemarin Marc Marquez juga bilang kan ke Jorge Martin, jangan deh, lu jangan race di sini dulu, karena ini adalah sirkuit yang paling demanding di kota ini. Karena dari turn 3 sampai turn 11, rider ini nggak dikasih kendor. Jadi dari 3, 4, 5, kalau misalnya kita lihat, nah itu tuh jadi banyak S-nya.
Karena bener-bener change of direction-nya tuh luar biasa banget. Dan di sini bener-bener demanding banget untuk fisiknya si rider. MotoGP sudah 10 kali menyelenggarakan race di Circuit of the Americas. Dan 7 kali pemenangnya adalah Marc Marquez. Jadi memang tidak berlebihan kalau dibilang King of Kota, memang Marc Marquez ya. Tapi sekarang kita lihat dulu siapa yang ada di podium untuk di sprint dan juga untuk race di tahun lalu 2024. Jadi memang ada sedikit yang berbeda nih guys di sprintnya. Yang ada di P1 adalah Viñales. Memang itu salah satu momentum di mana Aprilia dan Viñales itu semesta mendukung. Ya itu sih kemarin waktu race di kota gitu kan, siapa yang nyangka gitu kan Viñales kayak gitu. Sprintnya Maverick Viñales P1, P2-nya Marc Marquez, P3-nya adalah Jorge Martin, Pecco Bagnaia P8. Sementara di race-nya adalah P1-nya Viñales lagi juara, jadi dia double ya, di sprint menang dan juga di race hari Minggunya dia menang. Di P2-nya Acosta, P3-nya Enea Bastianini. Bagnaia ada di P5. Nah, jadi sekarang kalau kita udah tahu statistiknya seperti apa, mari kita masuk ke prediksi. Baiklah, di prediksi kali ini tentu aku akan menjagokan Marc Marquez untuk menang di sprint dan juga menang di main race hari Minggu. Kenapa? Udahlah, dia pakai Honda aja yang kayak begitu, gak kompetitif. Sebetulnya, bukan dibilang motor yang flawless loh Honda itu, tapi dia bisa menang. Sekarang dia udah bener-bener pakai motor yang paling bagus di grid tahun ini, yang bahkan Pecco Bagnaia aja yang tahun lalu sangat mendominasi, ya gak bisa ngejar, ya kan? Jadi aku pegangnya Marc Marquez lagi. Dan juga Alex Marquez bisa juga menjadi pesaing yang kuat juga di sini. Viñales aku nggak yakin, tapi mungkin bisa jadi Pecco Bagnaia akan berusaha untuk mengejar ketertinggalannya. Tapi kalau buat menang, aku nggak yakin. Paling Pecco tuh kalau nggak di P2, P3, tergantung. Nah, karena ini nyambung sama Pecco Bagnaia yang katanya akan menggunakan GP24, full spec GP24, dan kemungkinan dia akan minta untuk dipakainya di Circuit of the Americas ini. Kenapa dia ngotot mau dipakai di seri ketiga ini? Karena dia tahu banget Marc Marquez akan sangat mendominasi, jadi memang secepatnya dia harus sangat kompetitif. Karena kalau nggak, gap poinnya akan jauh lagi. Nah, tapi sebetulnya seperti yang aku bilang di awal aku buka Paddock Talk hari ini, ada ruginya nggak kalau Pecco pakai versi GP24 yang full spec? Gini, Pecco harus bener-bener all out sih untuk pakai GP24 ini. Kenapa? Karena kalau sampai dia udah pakai GP24, tapi dia masih kalah juga sama Alex Marquez yang emang udah cocok banget pakai GP24, secara mental pasti Pecco akan berat menurut aku. Jadi paling tidak nih, targetnya bukan ngejar Marc Marquez dulu, tapi ngejar Alex Marquez dulu. Karena udah 2 kali seri nih, di Buriram, di Argentina GP kemarin, Pecco tuh kalah sama Alex Marquez. Jadi kalau menurut aku, prediksi aku nih, dan juga analisa aku, Pecco harus bisa mengalahkan Alex Marquez dulu, baru dia ngejar Marc Marquez. Ya jadi dia harus bener-bener pasti bisa mengoptimalkan GP24-nya. Nah, ngomong-ngomong, sebagai penutup, aku juga akan share ke kalian juga. Ada sebuah fakta yang kalian harus tahu juga, waktu di Argentina GP kemarin memang ada perbedaan mulai dari paket aero yang digunakan Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez, termasuk juga ada suspensi yang berbeda, terus udah gitu ada fork yang digunakan juga berbeda. Jadi salah satunya adalah fork yang dipakai sama Marc Marquez itu memang lebih panjang, sementara exhaust tube-nya juga lebih panjang, sementara Pecco memilih yang lebih pendek. Kenapa? Karena memang kalau Pecco itu memang selalu suka yang lebih pendek untuk forknya, karena buat dia itu lebih dapat feeling sama motornya. Front end-nya dia lebih pede, tapi meskipun begitu kemarin dia waktu di Argentina GP juga tetap nggak dapet ya, tetap kalah sama Franco Morbidelli yang lebih smooth bawa Ducati waktu masuk di tikungan. Begitu guys.
Baiklah teman-teman, sebelum aku tutup Pedok Talk hari ini adalah jam tayang America's GP untuk waktu Indonesia, oke? Di hari Sabtunya itu ada sprint kan, tapi tentunya bukan di hari Sabtu, tapi hari Sabtu itu adalah qualifying, Q2-nya adalah di jam 23.15 sampai 23.30 itu adalah Q2-nya. Sementara untuk sprintnya adalah jatuhnya di hari Minggu tanggal 30 Maret jam 3 dini hari, 10 lap di Circuit of the Americas. Sementara untuk race-nya akan jatuh di tanggal 31 Maret hari Senin dini hari jam 2 pagi. 2 dini hari ya, sprintnya jam 3, sementara untuk race-nya jam 2 dini hari, hari Senin. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton Pedok Talk hari ini. Jangan lupa buat like, share, dan juga udah pastiin subscribe dan nyalain notifikasinya supaya nggak skip episode-episode Pedok Talk. Ngomong-ngomong, Pedok Talk tuh mulai dari Argentina GP kemarin tayangnya bukan cuma seminggu sekali. Jadi memang untuk nge-review race-nya memang selalu tayang di hari Senin jam 7 malam. Tapi untuk sprintnya akan aku tayangkan di hari Minggunya. Tuh, ya kan? Tapi disclaimer ya, ini tergantung jam penayangannya dan pokoknya aku pasti akan berusaha untuk bikin konten secepat mungkin untuk kalian. Jadi pokoknya sprint akan ada satu review sendiri, untuk race-nya juga akan ada satu episode terpisah. Jadi buat subscribers ada 2 konten. Tuh, ya kan? Cuma Pedok Talk yang begitu. Thank you ya udah nonton, kita akan ketemu lagi di review untuk sprint di hari, susah nih kalau race di Amerika, hari Minggu berarti. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Bye.